Rempah itu adalah komoditi esensial untuk industri kecantikan, pengobatan, dan makanan. Khususnya cengkeh dan pala, itu adalah komoditi yang diagung-agungkan atau diceritakan secara besar oleh bangsa-bangsa di Eropa. Karena khasiatnya yang begitu besar saat itu untuk mengobati penyakit, para bangsawan, raja-raja itu dia harus di sekelilingi mereka itu adalah orang-orang yang semuanya itu harum. Mereka harus betul-betul memposisikan mereka tuh nyaman di samping raja ataupun para bangsawan lainnya. Nah, salah satu ingredients yang harus mereka konsumsi, dikunyah di mulut mereka adalah cengkeh. Cengkeh ini berkembang besar sekali dan ini didengar oleh seluruh masyarakat Eropa. Tanaman cengkeh ini dulunya sangat dicari oleh orang-orang di dunia. Saat itu merupakan komoditas paling mahal di Eropa. Aroma wangi dan rasa pedas dari bunga cengkeh pula yang membawa Portugis tiba di Ternate pada 1512 dan Spanyol di Tidore pada 1521. Untuk mendapatkan cengkeh, para pelaut Eropa melakukan pelayaran oleh Portugis dimulai dengan Vasco da Gama pada 1497. Sementara Spanyol yang dipimpin Fernando de Magalhães bersama 5 armada kapal dengan 250 awak berlayar dari Spanyol pada tanggal 20 September 1519. Pelayaran Magalhães mencapai hingga Kepulauan Mariana, Filipina. Jalur yang dipilih warga asli Portugis yang berlayar dengan pendanaan kerajaan Spanyol ini melewati Samudra Atlantik, pantai timur benua Amerika, Samudra Pasifik. Namun, dalam pelayaran yang dikenal dengan ekspedisi Magellan ini, de Magalhães terbunuh dalam sebuah perang suku di Mariana pada tanggal 6 Maret 1521. Dalam insiden itu, membuat 3 kapal diantaranya hangus dibakar. Sisanya, Trinidad dan Victoria beserta awak kapal yang lolos berhasil berlayar hingga mencapai perairan Maluku. Dalam laporan Antonio Pigafetta, pencatat resmi ekspedisi Magellan menjelaskan, pelayaran dari Filipina dan mencapai Kepulauan Maluku di bawah pimpinan Juan Sebastian de Elcano. Dua armada kapal yang tiba di Maluku tercatat pada hari Rabu, 6 November 1521. Pada hari yang sama, 2 kapal Spanyol ini pertama kali membuang jangkar di Ternate sebelum memilih merapat dan berlabuh di depan Pulau Tidore. Berpindahnya kapal Spanyol ke Pulau Tidore karena di Pulau Ternate sudah ada orang Portugis yang tiba pada tahun 1512. Kedatangan Portugis ini di bawah pimpinan Francisco Serrao. Namun, keberadaan mereka saat itu disebutkan belum mendirikan sebuah pusat perdagangan. Jauh sebelum orang-orang Eropa datang, di Kepulauan Maluku sudah berdatangan pedagang Jawa, Melayu, Arab, dan Cina.
para pedagang yang datang di Maluku untuk membeli rempah-rempah, khususnya tanaman yang tingginya bisa mencapai lebih dari 10 meter ini. Cengkih adalah bagian dari komoditas penting dalam dunia perdagangan di Nusantara, bahkan dunia sekaligus. Tanaman ini sangat berperan dalam perkembangan dunia pelayaran, dalam penjelajahan negara-negara Eropa mengelilingi dunia. Bagi orang-orang di dunia saat itu, cengkih yang dicari memiliki nilai jual yang sama dengan minyak saat ini. Bahkan, harga jual cengkih nilainya dikomparasikan dengan nilai emas saat itu. Selama pembelian rempah-rempah ini, mereka beriringan dengan menjalankan misinya. Upaya penguasaan rempah-rempah untuk mendapatkan keuntungan yang melimpah, melakukan penyebaran agama, dan penaklukan wilayah kekuasaan pribumi saat itu. Dari sini, praktek kekerasan dimulai hingga mendirikan benteng pertahanan di Pulau Ternate, Tidore, Makeang, Moti, hingga Pulau Bacan dan kepulauan di Nusantara pada umumnya. Sejarah rempah yang dimulai dengan bisnis perdagangan ini berubah menjadi sejarah peperangan, pertumpahan darah, dan air mata. IOC dan lain-lain meninggalkan Ternate. Ini seluruh pohon cengkeh itu ditebang, di bumi hanguskan, lalu produksi cengkeh yang melimpah itu dibuang di depan Laut Halmahera ini. Mereka bermaksud agar tidak ada lagi cengkeh yang bisa diteruskan oleh penjajah selanjutnya di kota Ternate dan juga Maluku Utara. Namun ternyata ada satu cengkeh yang selamat tumbuh di hutan cengkeh Apo, yaitu cengkeh Apo yang pertama. Dia berumur 416 tahun saat itu dan tumbang sebelum tahun 2000. Dia sudah tumbang, dan setelah itu diikuti dengan generasi cengkeh Apo yang kedua. Itu masih berdekatan dengan kawasan ekowisata ini. Umurnya kurang lebih 250 tahun. Itu pun telah tumbang di bulan Juli tahun 2019. Nah, sekarang yang tersisa adalah cengkeh Apo yang ketiga, yang masih kami jaga, kami pelihara, berada tepat di dekat dapur cengkeh Apo. Ini adalah legasi yang tersisa dari cerita besar rempah-rempah di Indonesia, di dunia, dan khususnya di kota Ternate, yang harus benar-benar kita jaga, kita rawat, lalu konservasi menjadi isu penting untuk dikembangkan di sini. Itu kenapa ada komunitas cengkeh Apo Endogalamus Species Community yang berada di sini untuk mengawal. Mereka bisa dibilang adalah garda terdepan masyarakat Indonesia yang mengawal cengkeh tertua yang ada di dunia.